Kita mulai ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, kok nggak semangat? Mana semangatnya? Baik. Baik. Bu Guru harap kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Nah, pada hari ini kita melakukan pembelajaran dari rumah. Diharapkan anak-anak tetap melakukan pembelajaran dengan didampingi oleh orang tua jika anak-anak mengalami kesulitan. Anak-anakku, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan menjaga imun tubuh agar kalian tetap terhindar dari virus corona. Dan jangan lupa memakai masker jika melakukan aktivitas di luar rumah. Karena dengan memakai masker, kita melindungi diri kita dan orang lain. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, jangan lupa anak-anak tetap mengisi daftar hadir atau absensi yang sudah Bu Guru kirim di grup WA ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu-ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangsa jiwanya Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anakku karena kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik dan benar serta dengan sangat sempurna. Anak-anakku sekalian, meskipun kita belajar dari rumah, tidak tatap muka secara langsung, jangan patah semangat ya. Kalian harus tetap semangat supaya belajar kalian efektif dan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang menganalisis hak dan kewajiban. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang tes eksplanasi dan rangkaian listrik sederhana. Namun, sebelum mulai materi, Bu Guru ingin bertanya dulu. Apakah kalian tahu apa itu teks eksplanasi? Jelaskan. Oh ya, apakah kamu pernah mencermati suatu kejadian atau peristiwa sosial di lingkunganmu atau melihat berbagai fenomena alam lainnya seperti bencana alam, banjir, tanah longsor, dan juga gunung meletus? Oh ya, di mana Nak? Televisi. Oh, televisi ya. Nah, anak-anakku, tolong perhatikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Holif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran tokoh dan penemuan. Penemu yang mengubah dunia. Kegiatan ke-1 yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Penguatan materi teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, penjelasan atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian penjelasan berisi urutan uraian tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Sementara itu, bagian penutup merupakan kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik atau proses yang dijelaskan. Sedangkan teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat sains seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Untuk kegiatan kedua yaitu rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Ini adalah contoh dari rangkaian seri yang terdiri dari 3 buah lampu, 1 baterai, dan sebuah saklar. Komponen-komponen listrik dinyatakan dirangkai secara seri pada saat komponen-komponen tersebut dihubungkan secara berurutan atau sejajar dalam satu jalur rangkaian. Kelebihan rangkaian ini adalah tidak memerlukan banyak kabel dan hemat saklar sehingga hemat biaya. Kekurangannya adalah cahaya lampu semakin redup jika semakin jauh dari sumber listrik, serta apabila lampu satu dimatikan, maka lampu yang lain juga ikut mati. Ini adalah contoh rangkaian seri apabila baterai atau lampu disusun berturutan. Gambar pertama, baterai disusun secara seri. Gambar kedua, lampu disusun secara seri. Membuat rangkaian listrik seri. Pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri atau berderet atau tidak bercabang. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya akan ikut padam karena arus listrik terputus. Perhatikan gambar rangkaian seri di samping. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri. Jika lampu L1 padam, lampu L2 juga akan padam. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias. Ini adalah beberapa contoh rangkaian seri. Gambar pertama dengan menggunakan 3 bola lampu dan 1 baterai. Gambar yang kedua menggunakan 2 lampu, 1 saklar, dan 2 baterai. Gambar ketiga menggunakan 2 lampu, 2 baterai, dan 1 saklar. Gambar keempat menggunakan 3 lampu, 3 baterai, dan 1 saklar. Sedangkan gambar yang kelima menggunakan 3 lampu dan 6 baterai. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana untuk videonya? Bagus tidak? Bagus. Bagus. Suaranya jelas tidak, anak-anak? Jelas. Nah, selanjutnya kita kegiatan pembelajaran yang pertama, yaitu tentang teks eksplanasi. Coba perhatikan penjelasan dari Ibu ya. Pelajaran pertama yaitu bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Gimana sih struktur teks eksplanasi? Dan apa ciri-ciri teks eksplanasi serta contoh teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan atau menerangkan perihal proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, ataupun yang lainnya. Sedangkan untuk struktur teks eksplanasi itu ada 3, anak-anak. Yang pertama, pernyataan umum, berisi tentang informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Yang kedua, deretan penjelas.
berisi urutan uraian atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Sedangkan yang ketiga, interpretasi, berisi pendapat singkat penulis tentang peristiwa yang terjadi. Dari di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Selanjutnya kita membaca tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi itu sendiri ada satu, menyajikan fakta. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat. Dan yang ketiga, mengandung informasi. Sedangkan contoh teks eksplanasi, contohnya itu satu, kebakaran hutan. Dua, unjuk rasa. Tiga, yang terbaru ini tentang virus corona. Selanjutnya, Bu Guru mau bertanya dulu. Nah, apa sih teks eksplanasi itu? Siapa yang mau jawab? Teks eksplanasi itu apa? Suatu teks yang menjelaskan Gantian saya. proses terjadinya suatu fenomena baik fenomena sosial atau fenomena alam. Nah, sekarang strukturnya, Mbak Sri, ada berapa sih strukturnya? Ada berapa struktur teks eksplanasi? Ada berapa, Mbak? Ya, 3. 1, Mbak Firda. Ya, pernyataan umum. Nomor 2, Rosi. Nomor 2 apa? Nggak dengar aku. Deretan penjelasan. Oh ya, deretan penjelasan. Yang nomor 3, Mas Ridwan atau Mas Dika. Interpretasi. Interpretasi, ya benar. Untuk ciri-ciri teks eksplanasi apa, anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Menyajikan fakta. Mengandung informasi. Sebab akibat, ya, pintar. Untuk contohnya apa? Kebakaran hutan. Unjuk rasa. Virus Corona. Ya, pintar. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang teks eksplanasi, silakan kalian membaca rangkaian lampu kelasku. Teks bacaan ini yang sudah Bu Guru kirim di kelas. Setelah itu kalian buat peta konsep, dan peta konsepnya kalian foto lalu kirim ke grup kelas ya. Jika kalian menemukan kesulitan, kalian bisa tanya sama Bu Guru. Selanjutnya, untuk kegiatan yang kedua, yaitu tentang rangkaian listrik sederhana. Berdasarkan video di atas sudah dijelaskan apa itu rangkaian listrik sederhana. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rangkaian sederhana, yaitu rangkaian seri. Dalam rangkaian listrik itu sebenarnya ada 3 macam, yaitu ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Tapi pada pembelajaran kita kali ini, kita hanya akan membahas tentang rangkaian seri. Komponen-komponen rangkaian seri. Nah, di sini dijelaskan, di sini ada 3 lampu, Nak, yang disusun secara sejajar atau berderet. Ini namanya, yang ada tanda panahnya itu switch, itu namanya saklar. Dan yang ini, yang satu ini adalah baterai. Komponen-komponen listrik dinyatakan dirangkai secara seri pada saat komponen-komponen tersebut dihubungkan secara berurutan atau sejajar dalam satu jalur rangkaian. Kelebihan rangkaian ini adalah tidak memerlukan banyak kabel dan hemat saklar sehingga hemat biaya juga. Sedangkan kekurangannya, cahaya lampu semakin redup jika semakin jauh dari sumber listrik. Serta apabila lampu satu dimatikan, maka lampu yang lain juga mati. Berikutnya ini adalah susunan rangkaian seri. Gambar yang pertama adalah baterai yang disusun secara seri, sedangkan gambar yang kedua adalah lampunya yang disusun secara seri. Nah, perhatikan gambar ini. Ya, pada gambar ini rangkaian listrik ini disusun secara seri yang terdiri dari 2 lampu, 2 baterai, dan 1 saklar. Jika lampu L1 ini mati, maka secara otomatis lampu L2 juga mati. Nah, untuk berikutnya digunakan alat-alat rumah itu biasanya menggunakan rangkaian seri itu pada senter dan lampu hias.
Nah, ini adalah contoh rangkaian seri. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan gambar 5. Dari sini ada yang mau ditanyakan tentang rangkaian seri? Sekarang, Bu Guru mau tanya jawab dulu, melakukan tanya jawab. Sejauh mana sih kalian tahu tentang rangkaian seri? Apa sih rangkaian listrik seri itu? Ayo, siapa yang bisa jawab, Mbak Sri? Mbak Sri? Rangkaian seri itu apa? Ayo, Mas Rosi? Ayo, siapa dah yang bisa jawab? Rangkaian yang disusun secara sejajar atau berderet, Konggu. Nah, ya, rangkaian yang disusun secara sejajar atau berderet. Untuk keunggulannya apa, Nak? Untuk keunggulan rangkaian seri? Hemat kabel dan saklar. Hemat kabel dan saklar. Sedangkan kalau kekurangannya apa saja? Jika mati lampu, maka lampu yang lain juga mati. Ya, pinter. Nah, coba contoh alat listrik di rumah yang menggunakan rangkaian seri. Siapa yang tahu? Oh ya, ada senter dan lampu hias. Nah, ini. Ada berapa sih bola lampunya? Dua. Kalau baterainya ada berapa? Dua. Saklarnya ada berapa, Nak? Satu. Ini rangkaian listrik disusun secara apa? Seri. Seri. Nah, berarti kalian tahu ya, bisa membedakan ya mana rangkaian seri dan tidak? Iya, Bu, sudah. Nah, untuk selanjutnya, untuk menambah pemahaman kalian tentang rangkaian listrik, coba kalian selesaikan ELKPD melalui link ini yang sudah Bu Guru kirim di grup WA. Dalam LKPD ini, kalian disuruh membuat rangkaian listrik yang terdiri dari 2 lampu, 3 lampu atau 4 lampu, baterai, dan saklar. Dan juga, jika kalian mengalami kesulitan, jangan lupa meminta bantuan ayah dan bunda atau langsung WA ke Bu Guru. Sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Nah, anakku, dalam pembelajaran ini mari kita membuat kesimpulan. Nah, coba siapa sih yang bisa menjelaskan? Kita belajar tentang apa sih hari ini? Tentang apa saja? Teks eksplanasi. Bencana alam. Teks eksplanasi sama apa? Rangkaian serin. Rangkaian seri, rangkaian listrik sederhana yaitu rangkaian seri. Berikutnya itu Fenomena alam. tentang fenomena alam juga, ya. Berikutnya, setelah kegiatan ini, Bu Guru akan mengirim tes evaluasi melalui Google Form agar Bu Guru tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini, yaitu tentang teks, eksplanasi, dan rangkaian listrik sederhana. Setelah mengerjakan, nanti Bu Guru akan mengirim hasil penilaian dari tugas evaluasi kalian melalui grup WA kelas agar kalian tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Bu Olif mau tanya, apakah kalian sudah mengerti tentang teks eksplanasi dan rangkaian listrik? Alhamdulillah, kalian memang hebat. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran besok, kita tetap membahas tema 3 tentang tokoh dan penemuan subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 4. Namun, sebelum kita menutup materi kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku, kalian luar biasa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.